Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geger Budi Prayogo dari Offering C PJKR Offering C 2019. Izinkan saya mau mempresentasikan tentang tenis meja. Ya, mau disimak ya teman-teman videonya. Yang pertama kita bahas mengenai bat. Bat yang atau pemukul yang buat tenis meja itu terbuat dari papan kayu dan dilapisi karet, dan contoh gambarnya seperti ini. Daun karet minimal 85% terbuat dari kayu dan diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat dalam kayu diperkuat dengan bahan yang berserat, seperti contohnya itu serat karbon yang pertama, bisa juga dengan serat kaca, bisa juga bahan kertas yang dipadatkan. Jadi yang padat gitu. Namun gimana ya? Bahan tersebut tidak boleh lebih tebal dari 7,5% dari ketebalan, atau yang berukuran 0,35. Yang kedua, sisi daun raket yang digunakan untuk memukul bola harus ditutupi dengan karet licin atau halus maupun bintik. Nah, seperti ini ya, yang sebelah sininya. Oh ya, sebelum permainan dimulai, seorang pemain atau atlet tersebut harus menunjukkan raketnya kepada lawan dan wasit sebagai bukti, serta harus mengizinkan wasit dan lawannya untuk memeriksa dan mencobanya terlebih dahulu biar fair, tidak ada kecurangan kayak gimana. Dan yang kedua, bola tenis meja. Seperti ini gambarnya bola tenis meja. Bola tenis meja ini berdiameter 40 mm dan beratnya itu 2,7 gram. Biasanya ada yang dua warna. Yang pertama warna oranye gini, kuning gini. Yang kedua warnanya putih. Bahannya selulosa yang ringan. Oh ya, biasanya ada tanda bintang 3 ini ya di bawah mereknya ini. Nah, tanda bintang 3 ini menunjukkan kualitas tertinggi dari bola tersebut, dan biasanya digunakan dalam turnamen yang resmi yang ada bintang 3-nya ini. Kita membahas net. Nah, ini net yang ada jaringnya ini, net atau jaring. Net sendiri berfungsi untuk memisahkan arena masing-masing dari pihak lawan satu yang pihak lawan dua. Net sendiri ini dibentangkan dengan tali yang diikat kedua sisinya pada tiang penyangga. Jadi yang sebelah sini ada penyangganya, yang sebelah sana ada penyangganya juga. Itu diikat tingginya 15,25 cm. Dari sisi batas kedua tiang penyangga mempunyai jarak 15,25 cm dari sisi mejanya itu. Jadi jaraknya dari meja itu 15,25 cm. Dari panjang net tersendiri, panjang net ini sendiri dari sisi kiri ke kanan
Panjangnya 1,83 meter, 1,83 meter. Sementara seluruh panjangnya dari pucuknya sini sampai pucuk yang sebelah sini itu harus berukuran 15,25 cm. Panjang netnya 1,183 cm tadi, lebar atau tinggi netnya 15,25 cm, jarak meja ke tiang 15,25 cm. Nah, itu untuk net sendiri. Selanjutnya kita bahas meja lapangan. Nah, ini meja. Tadi kan udah bahas net ini. Nah, sekarang meja lapangan. Meja lapangan yang berbentuk persegi panjang ya, terbuat dari kayu. Tentunya kenapa buat dari kayu? Untuk bola bisa mantul. Terus untuk ukuran, sekarang kita bicara ukuran. Panjang lapangan tenis meja panjangnya 2,74 meter. Sedangkan lebarnya sini, lebar tenis meja, lapangan tenis mejanya 1,525 meter. Untuk tingginya dari permukaan tanah sampai ke atas itu 76 cm. Untuk luasnya 4,1785 meter kubik. Meter persegi. Kok kubik? Salah, mohon maaf. Untuk tadi kita bicara luas. Sekarang tebalnya. Tebal meja itu 3 cm. Untuk panjang netnya, nah ini net 783 cm. 783 cm. Berikutnya permukaannya ini harus gelap, warna yang gelap, dan ujungnya ini ujung-ujungnya ini harus berwarna putih. 2 cm ya ukurannya untuk yang putih ini ya, 2 cm. Panjang tepinya 2,74 meter. Meter. Mohon maaf. Panjang tepinya itu 2,74 meter dan garis ujung putih lebarnya ini 2 cm. Ya. Untuk meja itu sendiri. Sekarang kita berbicara aturan untuk pakaian. Yang pertama pakaian bermain harus terdiri dari kemeja lengan pendek atau tanpa lengan, dan bahannya untuk celana pendek atau rok untuk pakaian olahraga satu bagian. Kaos kaki dan sepatu permainan pakaian lain beda warna ya. Seperti sebagian atau seluruh pakaian olahraga tidak boleh dipakai selama bermain kecuali diberi izin oleh wasit. Nah, yang kedua warna utama kemeja. Rok atau celana pendek. Jadi selain lengan atau kerah, kemeja harus jelas berbeda dari bola yang digunakan. Jadi warnanya beda ya. Jadi nggak boleh sama warna kayak bolanya. Takutnya nanti salah lihat wasitnya atau gimana.
Saya nggak tahu karena itu peraturan dari sananya. Yang ketiga, pakaian mungkin memiliki nomor atau huruf di belakang kemeja. Untuk mengidentifikasi pemain tersebut, mengidentifikasi pemain, asosiasi, atau dalam pertandingan klub. Nah, iklan bisa disesuaikan dengan ketentuan. Nah, yang berikutnya, setiap nomor yang dibutuhkan oleh panitia untuk mengidentifikasi pemain harus mendapat prioritas di atas. Jadi di atas ya. Nah, berikutnya itu 8 itu iklan di bagian tengah belakang kemeja. Jadi iklannya itu di belakang ya, bagian tengah. Nah, untuk berikutnya tanda. Setiap tanda atau potongan di bagian depan atau samping pakaian permainan dan apa saja. Panel. Kita berbicara panel. Yang memiliki luas itu 600 cm. Jadi kayak sponsor mungkin itu. Nomor 11, benda-benda seperti perhiasan. Nah, kayak kebanyakan main biasanya pakai kalung atau pakai apa. Itu tidak boleh yang berlebihan atau mencolok. Itu sangat tidak disarankan. Dilarang lah. Nah, yang berikutnya masih berbicara kostum ya, pakaian. Pakaian tidak boleh membawa desain atau tulisan yang dapat menyebabkan pelanggaran. Jadi, untuk kostum sendiri tidak boleh nyeleneh atau yang aneh-aneh. Seperti aturan biasanya aja, nggak usah terlalu rame atau gimana, ya kan? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari permainan tenis meja. Dari yang pertama bola ini tadi, yang kedua bat yang ini, untuk yang ketiga jaring ini tadi, netnya, yang keempat yang terakhir lapangannya, dan yang terakhir sendiri peraturan yang sedikit lah. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya untuk penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.